orang tua yang cinta kepada ilmu. Setiap ada orang datang ke negerinya beliau, datang daripada ulama, pasti ayahnya melayani, disiapkan. Ayahnya hanya ini tukang pintal kain wol kalau tidak salah. Ya pokoknya pekerja seperti sebagian besar kita. Tapi saking cintanya sama ulama, setiap dengar ada ulama di kotanya atau di daerahnya, itu dia layani, dia siapkan, dia belikan makan, dia sisihkan pendapatannya. Nanti dia kasih, dia hadiahkan, dia kasih, dia hadiahkan. Dia berharap, ya Allah, jadikan anak saya seorang yang alim, jadikan anak saya seorang yang faqih, jadikan seorang anak saya pelita bagi umat, dan seterusnya. Akhirnya Allah kabulkan doa orang tua yang tulus tadi. Lahirlah dua saudara, Imam Ghazali dan saudara beliau Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini terkenal faqih, seorang yang faqih, yang wara', yang zuhud, yang luar biasa keilmuannya. Tapi Imam Ghazali ashhar, lebih masyhur. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati buat yang sering hadir majelis. Apa manfaatnya? Habib, saya nggak pernah ngerti. Ustaz Mundir ngomong apa, Habib mau ngomong apa, Habib Ali ngomong apa, saya sudah tua, Habib otak saya lemot mikirnya. Atau yang muda-muda begini misalkan, waduh Habib saya habis mukul gendang, capek, ngantuk, tidur. Apalagi hawanya dingin begini, mau jadi apa Habib, saya nggak ngerti apa-apa. Atau mungkin kita yang sekedar hadir, ikut-ikutan mendengarkan di luar sana, oh tenang, jangan khawatir, balasannya nyata, semua sudah disiapkan oleh Allah. Kalau tidak kamu yang dapatkan, anakmu pasti cucumu. Sebagaimana tafsir dari surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah, Habib Muhsin, kalau salah Muhsin Segaf belum mengatakan ayah yang dimaksud wa kana abuhuma salihah, dan ayahnya dua anak ini, anak yatim ini yang dibenarkan bangunannya sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir, maaf, itu ayah yang ketujuh. Karena kebaikan, kesolehan si ayah, anaknya dijaga oleh Allah, anaknya dijadikan anak yang istimewa, anaknya dipelihara oleh Allah, bahkan hartanya pun dipelihara. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati. Dari Imam Ghazali kita dapat pelajaran yang besar, yang banyak, bukan hanya dari ihya'nya, bukan hanya dari kitab Ayyuhal Waladnya, tapi dari kehidupan beliau pun sudah nampak keberkahan karena seorang ayah yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan ulama-ulama yang soleh, yang membanggakan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita habiskan paragrafnya. Radhiyallahu ankum, iyyaka thumma iyyaka an takhda'a istiwa syaitan aw qawlu ba'dhin nas laka bi anna al-afdal wal aula an ta'khudha dinar wad darahim minhum wa tufarriqu ma bainal fuqara wal masakin fa innahum yunfiquna fil fisqi wal ma'siyah wa infaquka ala du'afa'in nas khairun min infaqihim fa innal la'in qad qata'a anaka katsirun minan nas bi hadhihi al-waswasah wa afatuhu fahish katsirun qad dzakarna fi ihya ulumuddin fadluhu thamma. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Beliau terakhir kan menasihati kita, hati-hati jangan sering-sering kumpul sama para pimpinan, para pemimpin, baik dari yang paling rendah, maaf, sampai yang paling tinggi, pejabat-pejabat. Tapi ini nisbahnya untuk zaman kita yang memang sudah, maaf, kezaliman pimpinan ini bukan hanya yang tingkat atas, yang tingkat paling bawah sekalipun sudah banyak yang zalim. Udah jadi rahasia umum lah. Kan seperti salah satu kandidat bilang, sudahlah, sudah jadi rahasia umum antara kita. Seakan-akan dia membenarkan kezalimannya dia. Nah ini sudah jadi rahasia umum. Tapi kalau memang ada pemimpin yang khair, yang baik, yang soleh, why not? Maka bukan berarti dijauhi, didekati. Dekat dengan mereka yang menghasilkan manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau zalim, melihatnya saja berbahaya, kata beliau. Terlebih kamu menerima hadiah dari mereka. Hati-hati. Alhamdulillah, Allah jaga kita dari itu semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal tersebut. Sebab mentok-mentoknya terima hadiah dari pimpinan itu bisa menyebabkan kekerasan hati. Kerasnya hati, susah dinasihati, malasnya beribadah, malasnya berzikir, dan masih banyak lagi mafsadah yang lainnya. Mungkin benar kita dapat harta yang halal, kita makan ini semua, tapi perhatikan dirimu. Saat Allah perintahkan kulu
Makan kata Allah bukan cuma sekedar halal, tapi yang thayyib, yang baik. Yang baik itu yang gimana? Selain zatiyah dan hukumnya halal, didapati dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang dolim. Nah rata-rata pimpinan kita ini Masya Allah pendapatannya mereka, ya kita husnudon, mereka makan gaji yang benar. Sisanya kan 99% kan diri kita ini husnudon, nggak ada semuanya hasil korupsi. Masa iya pejabat kelas ini punya Fortuner Pajero, Ustadz Mundir aja nggak sampai punya Pajero sama Fortuner. Dia lo kerjanya cuma ini, gajinya itu sekian, tapi rumahnya sak gede-gedenya. Nah, itu rahasia umum. Oh di sini ada rumahnya si fulan, di sini rumahnya si fulan, sini rumahnya si fulan. Slogannya bagus, apa? Perwakilan rakyat. Tapi apa, rakyatnya diinjak-injak habis-habisan. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi. Kita ini bosnya mereka, kita ini yang gaji mereka, kita yang ngasih makan mereka. Dari kelas yang paling bawah sampai yang paling atas, semua pejabat itu dari rakyat uangnya, semuanya dari rakyat. Jangan sampai kita tertipu sama mereka. Apalagi sebentar lagi Allah pemilihan umum ini, serangan fajar, gara-gara 100.000 200.000 diterima, dipilih akhirnya. Janganlah, karuan dosa diambil. Kalian lebih murah dari pelacur, mohon maaf. Pelacur itu berapa nih biasa di micet? Berapa Sron? Biasa di micet berapa? Nggak tahu. Berapa? Dit? 3,5 aja. Ah itu 3,5. Itu untuk apa? Sotem ya? Ya kan? 3,5. Mereka enggak mau 5 tahun. Ada pelacur 350.000 dibayar untuk 5 tahun. Enggak ada lah, kalian dibayar 100.000 5 tahun diinjak-injak. Nikmatnya enggak, hinanya iya. Jadi jangan mau lagi. Kita harus punya harga diri. Kita harus punya kebanggaan. Kebanggaan kita tidak lain adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka hati-hati kata beliau. Kata beliau hati-hati, khususnya buat kalian seperti kami yang jadi dai, yang jadi ustadz, yang jadi ulama. Hati-hati katanya. Kenapa? Kadang-kadang syaitan itu ngasih was-was tidak dengan hal yang buruk. Oh Beb, jangan diambil Ustaz, jangan diambil Ustaz. Tidak begitu. Ambil aja Ustaz, kita ambil, nanti kita bagi-bagikan ke fukoro. Karena mereka selama ini kan uangnya dipakai untuk yang dosa-dosa, udah kita ambil aja. Itu was-was syaitan kata Imam Ghazali. Luar biasa, Imam Ghazali kalau ngasih nasihat itu merasa ditampar-tampar semuanya. Seakan-akan tidak ada celah bagi kita untuk berkhianat sama Allah. Saking cerdasnya beliau jadikan akal yang cerdas tadi itu untuk menghamba sama Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau ditanya zuhudnya bagaimana, luar biasa zuhudnya Imam Ghazali. Kalau ditanya waroknya bagaimana, luar biasa waroknya Imam Ghazali. Jangan sampai kata beliau. Atau ucapan sebagian manusia untukmu, ya itu termasuk dari bagian syaitan sama. Udah Bib, ambil aja, enggak apa-apa. Kadang-kadang kan adit begitu, enggak apa-apa lah Bib, dikasih Bib. Kapan lagi coba raja ngasih uang atau presiden Wakanda ngasih uang, kapan lagi katanya adit kan, diwaswasin sama adit. Kata Imam Ghazali, wa minhum wa huwa min syayatinihim, itu bagian dari setan juga. Kan setan itu ada dua, yang nampak sama yang tidak nampak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Khalas. Dari golongan jin dan manusia. Nah ini golongan manusia juga banyak yang begitu. Sudah enggak apa-apa, ambil aja. Apalagi kita mau tablik akbaran di sini. Iya saya mau ngambil, tapi yang ngambil Andre. Jangan pertemukan saya sama mereka. Jadi nggak ada urusannya sama dewan guru atau pengurus majelis. Kalau mau urusan sama Andre, ambil. Yang lain jangan sampai para dai-nya, ulamanya, ustadznya, habaibnya justru di bawah ketek para pemimpin. Habib dekat sama mereka kan boleh silahkan. Nasihati mereka boleh, wajib. Jangan sampai enggak. Tapi masalahnya kalau sudah Alphard diantar ke gang rambutan, STNK BPKB diantar ke gang rambutan, 2 bulan sekali ada yang jemput buat servis, bensinnya tenang, enggak mungkin anak berani ngomong begini.
Kan begitu. Masalahnya belum ada yang ngantar Alphard jadi bebas kita. Kalau ada yang ngantar, anak terima, anak kasih Ustadz Mundir. Jadi kalau ditanya mana mobilnya nggak tahu, bukan buat anak kok Ustadz Mundir. Paling Ustadz Mundir yang nggak bisa ngomong. Pasti nggak mungkin bisa ngomong. Jangankan sama pejabat, maaf, ada satu kaidah dalam agama, al-insan abdul ihsan. Manusia ini hamba perbuatan baik. Jangankan sama pejabat, sama orang yang baik sama kita aja, kita pasti langsung tunduk sama mereka. Contoh, kalau yang sudah punya suami, suaminya itu baik, pengertian, handuknya dia dilempar sembarangan, ini kan psikopat katanya. Yang kalau masuk rumah itu salam, sepatu sendalnya rapi, bajunya tidak digantung sembarangan. Ya, jarang sih ada suami begitu. Ini muka-muka suami masuk rumah sendal entah di mana, handuk basah terlempar di atas kasur, baju tahamur sana kemari. Nah kalau kita bisa begitu, istri itu tidak bakal ngomel-ngomel. Baik, luar biasa. Sebelum diminta kopi sudah standby, pisang goreng sudah standby. Begitu kita duduk kaki dipijitin. Masalahnya kita pulang kerja, pulang dari luar, badan masih bau, sandal sepatu entah kemana. Begitu mandi, handuk basah dilempar di atas kasur, baju kotor nanti di atas kasur, semuanya numpuk di atas kasur. Begitu keluar kamar, kamu ini sayang, kok rumah berantakan. Akhirnya si istri tidak bakal tunduk. Nah, sifat manusia kalau suaminya baik kayak yang pertama itu pasti tunduk kok, pasti tunduk. Sama, kita dikasih baik terus sama orang, pasti kita bakal ngikutin apa ucapannya. Apalagi ini yang ngasih baik kelas berat, bukan kelasnya Andre lagi, bukan kelasnya Astro lagi. Sudah Alphard datang ke rumah, Fortuner datang, selain mobilnya dikasih STNK BPKB plus servisnya sama uang bensin bulanan. Nah ini kadang-kadang yang ngasih lupa ngasih itu, jadi biar sekalian. Kalau ada yang mau ngasih mikir-mikir, kalau enggak begitu kita masih pedes. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah begitu, oh berat sekali untuk nasihati mereka. Bahkan dalam Jami' Shaghir kalau tidak salah, ada salah satu riwayat, kalau ada ulama mukhalatoh selalu dekat sama Umar, itu seperti itu, nggak bahaya nanti kalau yang di live ya. Lebih kok yang di live streaming nggak boleh dengar, jangan, karena yang live streaming itu kadang-kadang sinyal nggak bagus, terpotong-potong, nanti dikira kita ngasih permusuhan. Dari mana Habib tahu? Dari Ustaz Taufik berapa kali videonya dipotong-potong, akhirnya menimbulkan kebencian. Bukan kita takut dibenci orang, kita khawatir yang ngebenci itu masuk neraka. Itu aja kita kasihannya di sana. Jadi kalau sudah ada begitu, sama kata Nabi begitu kedudukannya, maka dia bukan ulama, dia seperti yang tadi. Loh, tapi kalau dia baik, maka Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW bersabda, innamas sultan dhillullah wa rabbuhu fil ardi. Pimpinan itu, raja, gubernur, presiden, atau apapun itu yang ada di muka bumi ini, kalau dia adil, dia baik, dia luar biasa sama rakyatnya, dia perhatian, bukan cuma sekedar kata-kata, tindakannya makmur. Seperti kita tidak berbicara Nabi SAW, kita tidak berbicara para khulafa rasyidin, kita berbicara seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, orang-orang yang seperti mereka ini, kata Nabi SAW, itu diibaratkan bayangannya Allah, naungannya Allah, juga ujung tombaknya Allah. Artinya apa? Dia mengayomi semua masyarakat dan dia pun berusaha menghilangkan kezaliman demi kezaliman. Akhirnya makmur rakyatnya. Nah kalau begini pimpinannya deketin, bukan cuma ulama, ini semua rakyatnya deketin. Makanya ada satu ucapan yang baik. Kalau kalian lihat para pemimpin berbondong-bondong orang datang ke rumahnya minta sesuatu atau bantuan, maka dia pemimpin yang tidak baik. Loh kok bisa? Tapi kan dikasih yang datang. Iya,
Sudah seharusnya rakyat itu dapat kemakmuran, keadilan dari pimpinannya. Sudah seharusnya, harusnya dia yang datang ke rumah-rumahnya. Kita sudah kasih contoh banyak, di antara Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau sebagai pimpinan saat itu, beliau sendiri yang ngebagikan makanan-makanan di satu kota Madinah. Orang tahu setelah wafatnya, karena pas beliau wafat sudah tidak ada lagi yang ngebagikan makanan-makanan bahan pokok. Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian, sampai pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok pakaianmu cuma 1 lembar? Saya lihat gajimu sedikit sekali, kalau tidak salah 5 dirham. Oh, sekarang gaji pemerintah presiden berapa gajinya? Gajinya kecil, 30 sekian juta, tapi fasilitasnya saya terkejut baca di Google, melebihi gajinya. La ilaha illallah. Rakyat setengah mati fasilitas, jalannya rusak, akhir tahun baru dibenerin. Mau ibadah setengah mati. Anggota dewannya pun demikian. Yang ini yang fotonya kita lihat di mana-mana sekarang ini. Astagfirullahaladzim, pengen ngomong kotor lagi kan. Mereka jadi gajinya sekian, fasilitasnya bagus, kitanya hancur. Nah, kalau sudah ketemu pimpinan yang seperti ini, maka jauhi. Jangan dekat-dekat sama mereka. Jangan jadikan satu kebanggaan, oh saya foto sama, anggap aja si fulan, jebret, alhamdulillah bisa foto sama anggota dewan, alhamdulillah bisa foto sama menteri, alhamdulillah bisa foto sama ini, alhamdulillah bisa foto sama si fulan lah. Itu bisa meraskan hati. Nah, waswasnya syaitan tadi pun demikian. Ambil aja, enggak apa-apa. Karena yang paling afdol itu, yang paling utama, kamu ambil uangnya, dinarnya, dirhamnya, artinya uang-uangnya, baru kamu bagikan. Ada ulama mengatakan ad-dinar akhirun nar, akhiruhun nar, wa dirham akhirul ham. Dinar itu ujungnya nanti neraka. Dirham ujungnya pun kesumpekan. Harta yang halal, yang halalnya itu dihisap. Yang haramnya langsung dirumuskan kamu. Tinggal pilih aja. Ambil, enggak apa-apa, ambil baru bagi-bagikan. Di antara fuqara dan masakin, ambil, bagi-bagikan. Karena mereka selama ini ngasih infak itu buat yang enggak, buat beli khamar, buat dangdut. Lihatin aja. Mungkin Masjid itu syakur pengalaman, ngajukan proposal ke anggota dewan atau ke pemerintah kota untuk peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Muharram, berapa keluarnya? Paling 1 juta, 2 juta, 5 juta. Coba warga sekitar ngadakan dangdutan, 50 juta keluar. Baru kita bilang, oh ini baik, masya Allah. Oh, Habib tidak lihat kebaikannya. Tidak, saya lihat kebaikan mereka kok. Tapi keterlaluan mereka menipu kitanya luar biasa. Dan kita pun dengan uang 5 juta langsung husnudon. Tapi sama teman yang sudah mati-matian sama kita berani suudon. Sama guru-guru kita yang sudah mati-matian, hujan-hujanan datang ke Ustaz Mundir pakai motor. Suudon, oh Ustaz Mundir ini gendut kayak gemuk, kayaknya makan ini uang MR kayaknya. Beli iPad baru, ini baru. Kan begitu, itu umumnya kita. Maaf, itu umumnya kita. Oh, Habib mau habis pulang dari umroh keluarga 6 orang, oh ini jangan-jangan pakai uang MR. Alhamdulillah. Berani kita sudut, tapi sama mereka dilihatlah Bib, kebaikannya Bib, dia sudah ngasih kita 2 juta. Insyaallah kalian kok berani ngomong begitu. Kebalik, gara-gara uang. Jadi mesti hati-hati. Itu bisikan-bisikan was-was daripada syaitan. Dan itu kata Imam Ghazali, kalau mau lebih jauh, kamu lebih memahami, maka buka di kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan di sini nasihatnya hanya nasihat ringkas kata beliau. Maka jangan sampai kamu tertipu kata beliau. Jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai kamu tergoda, jangan sampai kamu goyah iman kamu hanya gara-gara urusan dunia yang kecil. Nah, ini sampaikan nanti ke saudara kita mendekati pemilu, jangan mau harga diri kamu lebih murah dari pelacur, jangan mau. Maaf, saya nggak bilang pelacur itu pasti di neraka, tidak, tapi mereka aja masih punya harga diri kok. Tadi kata Adit 3,5 itu sebentar aja, nggak nyampe sejam kan Dit? Enggak, itu dia testimoni di Google, dia baca barusan, saya lihat pakai handphone, oh sekian harganya. Masa harga diri kita lebih murah dari pelacur? Maaf, beribu maaf. Jangan sampai. Mudah-mudahan
jaga kita semua, Allah jadikan kita selamat, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah inayah, dan mudah-mudahan Indonesia diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa memimpin kita menuju ridhonya Allah, yang bisa menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bisa menjadikan Indonesia negerinya Sayyidina Muhammad, yang bisa menjadikan Balikpapan kotanya Nabi Muhammad, yang bisa menjadikan masyarakat yang ada di kota Balikpapan khususnya di Indonesia pada umumnya para pecinta Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah fatmahkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadza ma qulakum ta'aftal ridhonya. Saya atas nama Masjid Sultan Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya